Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamatin wa min kulli ainil lamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Muhammad Hakimuddin di dalam channel saya. Kali ini di Bincang Inspiratif IHC Learning kita akan berbagi tentang bagaimana lemahnya manusia sehingga kita bahkan perlu untuk berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah dan dimudahkan untuk bersyukur, juga dimudahkan untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak pasien-pasien yang datang, ketika mereka datang kepada kami, ternyata setelah ditelusuri penyebab dari penyakitnya sangat mudah sekali, yaitu cukup dengan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali keluhan-keluhannya yang kemudian menjadi lebih ringan. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa agama Islam ini dia di atas dua pondasi. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah zikir atau ingat kepada Allah. Beliau kemudian menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka engkau berzikirlah, ingatlah kepada aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, kemudian bersyukurlah kepada aku, dan jangan kamu berbuat kufur. Kita sebagai manusia diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menitipkan di dalam dada kita, yaitu hati, atau dalam bahasa yang kita fahami, kolbu. Yang mana kolbu kita ini dia punya makanan yang berbeda. Kalau seseorang dia merasakan gelisah, dia merasakan tidak tenang hidupnya, maka sesungguhnya yang tidak tenang itu adalah yang ada di dalam dadanya atau kolbunya. Bagaimanakah caranya agar kolbunya bisa sehat kembali? Bagaimanakah caranya agar kolbunya bisa tenang kembali? Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah doa yang sederhana, namun nilainya sangat luar biasa sekali. Ini doanya: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini sangat sederhana sekali, tapi sangat penting buat kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ternyata dada kita, kolbu kita ini sering berubah-ubah. Maka kita perlu meminta pertolongan kepada Allah. Satu, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong saya supaya saya bisa mengingat Engkau, ya Allah. Wa syukrika. Tolong saya, ya Allah, supaya saya bisa bersyukur. Bahkan bersyukur pun kita minta tolong kepada Allah supaya kita bisa mengingat untuk bersyukur. Wa syukrika wa husni ibadatika, dan untuk memperbaiki ibadah-ibadahku kepada Engkau, ya Allah. Memang ibadah ada berbagai macam tingkatan, ada afdaliyatnya, ada keutamaan-keutamaannya, tapi tidak semua orang mampu mencapai keutamaan-keutamaan itu. Makanya doa ini sangat penting buat kita agar kita kemudian mampu untuk mencapai keutamaan-keutamaan ibadah tadi. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong kami dalam berzikir. Maksudnya apa? Agar dapat senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar dapat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zikir dalam artian zikir harian kita, dengan kita mengucapkan kalimah-kalimah
thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau kalimat istighfar, astaghfirullahal azim, ataupun kita membaca Al-Quran, ataupun zikir dalam makna kita ingat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan zikir itu kemudian menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasyukrika, dan bersyukur. Syukur di sini seorang hamba yang bersyukur, maka dia akan menggunakan semua potensi tubuh dan badannya untuk senantiasa membantu agama Allah, untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apapun profesinya, dan tidak kemudian melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husni ibadatika, dan kemudian bantulah ya Allah saya ini, hamba ini, untuk memperbaiki ibadah kepada Engkau. Karena ibadah kita semakin baik kita beribadah, maka nilainya akan semakin tinggi. Kalau semakin tinggi nilainya, walaupun nanti surga ditentukan oleh ridhonya Allah kepada kita, tapi di tempat yang mana di surga itu kita ingin tempatkan, disitulah kita perlu mengukir prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengukir ingatan kita, zikir kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, dan senantiasa mampu untuk mengejar prestasi ibadah kita. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan di channel kami ini dapat memberikan inspirasi Anda untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.